Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat keimanan yang merupakan nikmat yang paling agung dan paling besar. Bahkan syarat nomor satu seseorang bisa masuk ke dalam syurga, dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian wahai manusia tidak akan pernah masuk ke dalam syurga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Yang mana jamaah sekalian, ketika seseorang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah jalan keselamatan. Dan kebalikannya, ketika seseorang berpaling dari ajaran beliau, maka itu adalah jalan kebinasaan. Sebagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk ke dalam syurga? Kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, mengamalkan sunnahku, ikut perintahku, maka dia masuk ke dalam syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak taat kepadaku, bermaksiat kepadaku, maka dia sudah enggan masuk ke dalam syurga. Kuat hafalannya. Baik, kemudian jamaah sekalian, ini pembahasan yang lain, sisi pembahasan yang lain, dan sebenarnya ini disampaikan pada takbir akbar kemarin ya. Yang pertama, jenis-jenis keberkahan. Ya. Min madzahiriha, ya. Yang pertama, barakatul umri, keberkahan umur. Jadi ada orang yang diberkahi umurnya. Al-umru qalil wal amalu katsir. Ya, al-umru al-qalilu wal amalu al-katsiru. Umurnya pendek tapi amalannya banyak. Umur pendek sedikit ya, umur sedikit tapi amalan banyak. Ya. Jadi ada orang-orang yang seperti ini, nanti kita akan sebutkan orang-orang yang umurnya pendek, tidak terlalu panjang, tapi keberkahan umurnya, amalannya sangat banyak. Kemudian yang kedua, barakatul mal, keberkahan harta. Ini harta. Ini tadi apa? Umur. Ada orang yang al-malul qalil lakinnahu yugni wa yakfi. Ya. Ada orang yang hartanya sedikit tapi cukup. Ya, tapi cukup. Dan berarti kebalikannya, ada orang yang hartanya banyak tapi tidak mencukupi, ya. Ini keberkahan dalam masalah harta. Kemudian yang ketiga, barakatul ilmi, keberkahan ilmu. Al-qalil sedikit, ya, al-qalilu minhu sedikit, walakin nafi baqin, tapi bermanfaat dan abadi, tetap. Ya, sedikit tapi manfaat. Ya, manfaat. Yang keempat, barakatul dzurriyyah, keberkahan keturunan. Keberkahan keturunan. Ya, dzurriyyatun shalihatun mubarakatun.
keturunan yang soleh penuh dengan keberkahan. Ya. Jadi kalau Allah berkahi keturunan, maka dijadikan keturunan tersebut menjadi keturunan yang soleh. Makanya dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa. Jadi para ayah, ya para orang tua, para bapak-bapak, ketika ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, harus banyak berdoa. Ya, harus banyak berdoa. Meskipun mungkin kita punya jejak masa lalu yang kurang bagus, kita tidak terlalu soleh, tapi kita tetap berdoa. Pokoknya doakan anak-anak agar ya tidak mengikuti jejak kita yang buruk dulu, tapi mengikuti jejak kebaikan yang kita ajarkan kepada mereka. Ya. Doa yang lain apa? Masalah minta anak yang soleh. Apa? Robbi habli, ya Robbi habli minas solihin. Surat apa itu ya? Robbi habli minas solihin, surat apa itu? Habli, oh banyak sekali. Nah ini nih, as-sof, ya Sofat, Robbi habli minas solihin, surat ya as-Sofat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ini juga doa agar kita diberikan keturunan anak yang soleh. Ya. Jadi doa para nabi itu pendek-pendek, tak panjang, tidak merinci. Ya Allah jadikan anak saya penghafal Al-Quran, ya, penghafal hadis, penghafal mutun. Ya, tidak dirinci seperti itu, tapi dia ringkas, padat dan sangat jelas sekali. Doa nabi yang lain misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang singkat, padat, dan jelas. Bahkan para ulama mengatakan, kalau Anda berada di sisi yang tempat tersebut banyak tempat yang mustajabah, tapi tidak bisa melantunkan semua doa-doa, maka baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikan kebaikan kepada kami di dunia. Ya. Kebaikan, pokoknya seluruh kebaikan di dunia, istri yang soleha, anak yang soleh, keturunan yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya. Kemudian fil akhirati hasanah, di akhirat juga ada kebaikan. Ya, surga, melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua kebaikan. Ya, berkumpul dengan semua keluarga dan orang-orang yang kita cintai di dunia ini, berkumpul di dalam surga, ini juga kebaikan. Ya, waqina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Dan selanjutnya ini barokah dzurriyyah, keberkahan keturunan. Kemudian yang kelima, barokatul juhud, ya, keberkahan usaha. Ya, keberkahan usaha. Ada orang yang amalun qalil, amalannya sedikit, tapi pengaruhnya besar. Amalannya ya sedikit tapi pengaruhnya sangat besar, ya. Baik, ini diantara jenis-jenis keberkahan, ya. Keberkahan pada umur, pada harta, pada ilmu, keturunan, kemudian usaha. Kemudian jamaah sekalian, sebab-sebab untuk mendapatkan keberkahan. Sebab-sebab untuk mendapatkan keberkahan. Tentu meringkas saja, ya. Yang pertama, dengan ilmu dan ketakwaan. Ilmu dan takwa. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan solusi dari segala permasalahan kehidupannya. Jadi kalau banyak masalah dalam rumah tangga, ya, dalam kehidupan jamaah sekalian, karena kurangnya takwa. Kurangnya takwa, ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan hal demikian. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan solusi dari segala permasalahan kehidupannya. Kalau ada masalah di kantor, mungkin banyak, ya, kurangnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang kedua, al-istiqomatu ala syariatillah, istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, ya.
Istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah, maka akan turun kepada mereka malaikat. Tatanazzalu 'alaihimul malaika, kemudian malaikat itu mengatakan alla takhafu, ya, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang istiqomah ini, ya, sebagaimana yang telah dijanjikan kepada mereka. Yang ketiga, sebab keberkahan adalah asidku. Jadi ini istiqomah, ini jujur, asidku, ya, asidku jujur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, ya, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau penjual dan pembeli itu jujur dan terbuka, jadi tidak ditutup-tutupi, ada aibnya terbuka dia. Jangan ada aibnya kemudian dia tutup-tutupi aibnya. Ya, kata Nabi, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi jual beli mereka berdua. Fa in katama, kebalikannya, ya, kalau mereka itu katama, menyembunyikan, wa kadzaba, dan dusta, maka muhiqat barakatu bai'ihima, maka hilang keberkahan jual beli mereka. Ini perlunya kejujuran jamaah sekalian ketika berjual beli, ya, harus jujur. Ya, kalau rusak, ya jangan dijual. Kalau dijual juga dijelaskan ini rusak. Kalau dia beli, alhamdulillah, ya kan. Kalau tidak, ya memang barang rusak, ya. Jadi harus jujur, ya. Kemudian yang keempat, al-ijtima'u wal wihdah, ya, al-ijtima' wal wihdah, persatuan dan kebersamaan, ya, atau kebersamaan dan persatuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu jami'an, makanlah kalian, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan makan, ada yang makan di sana, ada yang makan di sini, ya. Fa innal barakata fil jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keberkahan itu ada pada kebersamaan. Ini pada masalah makanan, ya. Pada masalah makanan saja ada keberkahan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau menyebutkan, ya, makanan untuk satu orang cukup untuk 2 orang. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang, dan seterusnya. Kita misalnya kalau makan, ya, kita 3 orang. Ternyata nasi bungkus yang datang cuma 2 bungkus saja. Yang satu tidak dapat. Kalau itu digabung jamaah sekalian, itu yang disebutkan oleh Nabi, maka akan diberkahi. Yang 2 ini cukup untuk 3 orang. Ya, cukup untuk 3 orang. Nah, ini dalam persoalan makanan. Kalau makanan saja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kebersamaan, dalam persatuan, maka itu jauh lebih berberkah ketika seorang itu bersama-sama. Ya, ada sebuah perkataan yang bagus sekali, al-muslim qawiyyun bil jamaah wa dha'ifun bi nafsihi. Ini bagus perkataannya. Orang muslim kalau dia bersama-sama, maka dia akan kuat. Tapi kalau dia sendiri, dia akan menjadi orang yang lemah, ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la sholata liman khalfas saffi. Tidak ada solat bagi orang yang solat sendirian di belakang saf. La sholata di sini di syarh oleh para ulama kita ini bermacam pengertian. Ada yang mengatakan solatnya tidak sah, ada yang mengatakan solatnya sah tapi pahalanya berkurang, dan bisa jadi yang kedua ini pendapat yang kuat. Artinya dia solatnya tetap sah, tapi dia pahalanya berkurang. Disebutkan apa alasannya? Kenapa pahalanya misalnya berkurang? Atau yang meyakini tidak ada solat sama sekali? Karena kalau dia sendirian, disebutkan dalam hadis yang lain, seperti anak kambing yang terpisah dari rombongannya. Maka itulah yang mudah disergap oleh serigala. Ya, artinya kalau orang sendirian di belakang solat, dia solat berjamaah, tapi iblis kuat, dia datang menggoda, kemudian pikirannya kemana-mana. Paham di sini? Antum kalau pernah lihat sekumpulan kerbau, ya, kemudian ada harimau yang siap memangsa, yang dimangsa itu yang mana? Ya, yang sendirian, yang keluar dari jamaah. Sehingga Nabi mengatakan bahwa keberkahan itu ma'al jamaah, al-barakatu ma'al jamaah. Ya, baik. Ini yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, ya. Baik. Yang kelima sekarang. Yang kelima, al-istighfar wa taubah. Istighfar
istighfar dan taubat. Ini juga sebab daripada keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Sebab istighfar jamaah sekalian banyak hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum, ya, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima ampunan, Maha mengampuni. Kalau kalian beristighfar, yursilus sama alaikum midrara. Kalian akan diberikan hujan yang lebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwal, diberikan harta. Wa banin, keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Diberikan juga kebun-kebun, dan juga sungai-sungai. Ini sebab-sebab istighfar jamaah sekalian. Orang beristighfar, samaratnya hasilnya sangat banyak sekali. Kalau ada orang tidak punya keturunan, maka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Mubarak, laki-laki yang pertama mengatakan, "Ya Imam, wahai Imam, saya tidak punya keturunan." Kata Abdullah bin Mubarak, "Istaghfirillah. Perbanyaklah engkau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Datang lagi laki-laki yang kedua, "Ya Imam, saya sedikit harta. Bagaimana caranya biar banyak harta?" Kata dia, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muridnya mengatakan, "Ya Imam, ini satu dua datang mengeluh terkait masalah harta dan keturunan. Tapi kenapa solusinya? Istighfar." Maka Imam Al-Hasan Al-Basri membaca ayat ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian yang keenam, yang keenam, berpegang teguh at-tamassuk bil kitabi was sunnati. Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah. Ini sebab keberkahan, Satu saja juga ikhwanya juga. Jangan tidur karena itu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Nabi SAW juga pernah mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, tambahkanlah rezekinya, kemudian anak-anaknya, dan berkahilah, wa barik lahu, wa barik lahu. Subhanallah, Ini doa jamaah sekalian bagus, khususnya kalau misalnya kita ke pasar berjual beli, antum jangan pelit-pelit untuk berdoa. Misalnya ketika kita beli sesuatu dari si penjual tersebut, doakan Allahumma barik, atau semoga Allah berkahi, bahasa kita lah, semoga Allah berkahi. Bisa jadi yang kita ucapkan ini jauh lebih dia butuhkan nanti daripada uang yang kita kasih. Allahumma barik, semoga Allah berkahi. Nabi SAW juga pernah berdoa, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah apa yang engkau karuniakan padanya. Dan Anas bin Malik itu punya banyak anak. Selain umurnya yang panjang, lebih dari 100 tahun, bahkan beliau ini adalah sahabat terakhir kedua yang meninggal. Terakhir pertama yang meninggal siapa? Siapa namanya? Tufail. Kemudian yang kedua Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik dulu baru Tufail. Setelah Tufail habis generasi sahabat. Dan ini diantara sahabat yang diberkahi atau didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunannya juga banyak, cucunya lebih dari 100. Jadi banyak sekali. Istrinya saya tidak tahu. Kemudian jamaah sekalian, 7 yang ke-8, nasyrul ilmi asyari, menyebarkan ilmu syariat. Menyebarkan ilmu syar'i. Ini sebab-sebab keberkahan. Saya ringkas dulu nanti kita bahas. Yang ke-9, silaturahim. Silaturahim. Ini juga sama sebab keberkahan.
Kemudian yang ke-10, kasbul halal wa tarkir riba. Ya, mencari harta yang halal dan meninggalkan riba. Jadi yang ke-10, mencari harta yang halal dan meninggalkan riba. Ya, sebenarnya disampaikan ada 14 jamaah sekalian ya. Cuma saya ringkas sesuai dengan kebutuhan antum. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita semuanya di sini. Jadi yang terakhir ini kasbul halal, ya, mencari harta yang halal dan meninggalkan riba. Nanti kita bahas poin 8, 9, 10 dan pembahasan yang tersisa di kitab ini. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Kemarin yang puasa Tasu'a Asyura, semoga Allah Subhanahu wa taala terima sebagai amalan soleh dan menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat nantinya, ya, dan juga semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang sudah berlalu. Saya pernah ditanya jamaah sekalian, kenapa kalau di Arafah sudah diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, sekarang kalau di Asyura diampuni setahun yang lalu. Ini bagaimana cara untuk menyatukannya? Kan sudah diampuni setahun yang lalu. Paham di sini? Karena puasa apa? Arafah sudah diampuni. Kenapa perlu lagi Muharram? Maka jawabannya bahwa yang pertama, ya, tidak ada jaminan Allah sudah menerima puasa di bulan Zulhijjah, di Asyura itu. Maka semoga di bulan Muharram, di 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut. Yang kedua jamaah sekalian, kalaupun diterima, bisa jadi belum sempurna. Sehingga di Muharram, di Asyura, semoga itu bisa menyempurnakannya. Ya, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.